Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Segala syukur hanya untuk Allah. Tiada kekuatan, tiada daya, melainkan dengan Allah Azza wa Jalla. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang memberikan loyalitas mereka kepada Rasulullah sallallahu. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kenapa kita perlu berbincang tentang surga dan neraka? Kalau tadi dikatakan ini awal kajian setelah Ramadan. Masya Allah. Ya, ketika Ramadan kita bersemangat. Kita bersungguh-sungguh. Setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari pintu-pintu surga ketika bulan Ramadan dibuka lebar-lebar. Kita melihat begitu banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup. Kita melihat bagaimana sedikitnya atau berkurangnya kemaksiatan. Dan di setiap malam, di bulan itu ada penyeru kepada kebaikan. Dan itu setiap malam. Tapi setelah Ramadan berlalu, ketika setan-setan dilepas dari belenggunya, kita mulai sibuk dengan kegiatan kita. Nggak masalah orang sibuk dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya. Tapi Allah berpesan jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuatmu lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika berbincang tentang surga dan neraka, Allah itu menyuruh kita takut kepada hari kembali kita. Di surah Al-Baqarah ayat 281 Allah berfirman. Silahkan dibaca. Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Barakallahu fikum. Akan datang hari itu. Kita ini kadangkala yang beramal soleh, bangga dengan amal soleh. Merasa sudah baik. Merasa sudah banyak ketaatan yang dia lakukan. Sehingga kemudian ujub meremehkan orang lain. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang berbuat dosa kadangkala merasa aman. Yang ada dalam benak dia, ya Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Nah, apa yang kau katakan benar. Tapi Allah itu syadidul iqab. Hukumannya sangat berat. Puluhan kali, bahkan mungkin 100 lebih Allah menyebut tentang neraka. Dengan nama-namanya yang beragam. Dengan berbagai bentuk siksanya. Mungkin kalau mau dilihat secara umum di setiap halaman, mungkin kita akan temukan di sana. Tentang neraka. Tentang panasnya,
tentang aromanya, tentang makanannya, tentang beragam siksa yang diberikan kepada mereka di dalam neraka. Surga, Allah berulang kali juga menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Karena terus terang kita ini memiliki jiwa budak, karena kita memang budak. Kita beramal karena berharap sesuatu. Nggak perlu kita pungkiri. Seorang yang bekerja, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi insinyur, dia berharap ada imbalan yang dia dapatkan. Dia ingin sesuatu. Ketika tawaran dan imbalannya yang akan diberikan itu besar, maka kita akan melihat bagaimana orang-orang berlomba untuk masuk ke dalam profesi tersebut. Cuma kadangkala berat, sehingga banyak yang mundur. Kadangkala banyak saingannya, sehingga tidak semuanya bisa meraih apa yang diinginkan. Karena memang bumi ini sempit, gak cukup untuk semua orang. Mimbar Jumat, kalau ada ustadz yang naik, yang lainnya gak bisa naik. Rumah sakit tuh, ketika sudah lengkap, jumlah dokternya ada yang lamar, gak ada. Maka Allah sediakan tempat yang luas yang seharusnya kita termotivasi untuk mendapatkannya. Kenikmatan yang begitu indah, tak terhingga. Begitu pula azab yang begitu pedih. Karena waktu kita tidak banyak. Mungkin kita bisa semuanya membuka surat Al-Ghashiyah yang hampir setiap Jumat Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau sholat Jumat di rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Di situ juga ada tentang surga, ada tentang neraka. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca Hal ataka hadithul ghashiyah. Kemudian ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau juga membaca surat tersebut. Ada apa? Sebagian kita menghafal dua surat ini. Namun terkadang tidak memberikan efek apa-apa kepada dia. Tapi semoga dengan kita mengkajinya hari ini, setelah itu ketika kita sholat, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari ibadah kita. Nah, silakan dibaca. Ghasyiyah, surat nomor 88. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Yang artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Mereka merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Al-Ghasyiyah 1-16. Barakallahu fiik. Nih, yang sering kita dengar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita, cerita tentang Al-Ghashiyah? Ibnu Katsir menyebutkan Al-Ghashiyah itu salah satu nama kiamat. Nama hari kiamat, betul. Karena hari itu meliputi seluruh manusia. Apa yang terjadi pada hari itu? Disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berjalan melewatin seorang wanita. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Perempuan itu sedang membaca Hal ataka hadithul ghashiyah. Faqama istami'. Nabi berhenti mendengarkan. Lalu beliau mengatakan, Hadithun na'am qad ja'ani. Ya, tentang kiamat itu beritanya telah sampai kepadaku. Telah sampai kepadaku. Orang ketika dapat berita tentang adanya sesuatu yang menakutkan, kemudian dia bersiap-siap untuk menghadapinya, selamat dia tuh. Sekarang nih yang terjadi dengan negeri kita, berkaitan dengan COVID-19, Anda menyimak ungkapan mantan wakil presiden, Bapak Yusuf Kala. Ketika dia mengatakan tuh negara-negara yang sukses, yang berhasil menghadapi COVID, mereka tuh lockdown. Kita enggak. Kita terlambat. PSBB pun kita terlambat. Semua itu terjadi karena ketidaksiapan kita. Ketika orang siap menghadapi hal tersebut, aman buat dia. Udah dikasih tahu, nanti yang bakal datang seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kamu mau nggak? Nggak mau, maka pakai masker. Nggak mau, maka cuci tangan. Nggak mau, maka hindari kerumunan. Nggak mau, maka social distancing. Jaga jarak. Nggak mau, tutup negerimu. Jangan ada orang masuk. Itu kalau kita bicara tentang COVID-19 yang kita merasakannya. Kita lihat bagaimana seorang dokter. Dia pakai APD lengkap karena dia takut. Kenapa nih dokter suka cuci tangan? Karena dia takut. Kenapa nih dokter pakai masker? Karena dia takut. Tapi kenapa kita melihat orang-orang mereka berkerumunan, nggak urusan. Bahkan kita melihat di beberapa tempat jenazah dijemput paksa karena mereka nggak takut. Mungkin karena mereka nggak tahu. Mungkin karena mereka merasa informasi yang disampaikan tidak valid. Ini informasi yang disampaikan tentang neraka itu benar-benar sahih. Lalu kita nggak takut. Allah sebutkan wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah-wajah orang pada waktu itu hina. Penuh ketakutan. Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras, capek, lelah, masuk neraka.
Ada dua makna buat ayat ini. Makna yang pertama tuh orang-orang yang masuk neraka itu, ketika di dunia mereka capek, mereka bekerja, mereka lelah. Tapi amalannya tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Mereka beribadah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang membuat sesajen-sesajen kepada selain Allah. Yang mereka membawa sesajen mereka. Mereka yang menyembelih kerbau, menyembelih sapi, yang mereka kemudian bawa, dilarungkan kepada lautan atau kepada siapa. Mereka capek, mereka lelah. Tapi apakah yang dikerjakan itu sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Maka jangan sampai engkau capek, engkau lelah, kemudian masuk neraka. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia melewatin sebuah gereja milik orang Nasara. Di situ ada pendeta yang sedang beribadah menyendiri di sana. Lalu dipanggil sama Umar, "Ya rahib, ya rahib." Wahai pendeta. Ini cerita disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lalu pendeta itu keluar, melongo. Biasanya kan dulu itu ada kastil-kastil yang tempat para pendeta ya fokus ibadah di sana. Lalu ketika keluar orang ini, ya dalam kondisi mungkin pucat wajahnya, fokus beribadah, Umar itu melihat pendeta tersebut sambil menangis. Nangis. Lalu ada yang menegur Umar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika, man hadha?" Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Kau nggak tahu siapa orang ini? Dia non-Muslim. Apa kata Umar? Dzakartu qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih. Aku mengingat firman Allah di dalam kitabnya, Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang itu bekerja, beramal, lelah, capek masuk neraka. Yang panas membara. Itu yang membuat aku menangis. Subhanallah jemaah. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai engkau capek, lelah, beramal, tapi ternyata masuk neraka. Penafsiran yang kedua untuk ayat ini, bahwa mereka di dalam neraka itu capek. Mereka disiksa, disuruh ini, disuruh itu. Di dalam api neraka. Dalam kondisi panasnya membara. Mereka mau minum, dikasih minuman. Mata air yang mendidih. Antum lihat. Ntar lagi kita akan mengkaji sifat-sifat neraka secara detail. Kita kalau minum, anak ingat neraka ini kemarin anak minum air. Minum air apa kopi? Ana lupa kalau itu panas. Ana masukkan ke mulut, langsung ana muntahkan. Gimana kelak di neraka? Ketika dipaksa untuk minum. Yang akan membuat usus itu akan terburai. Ketika meminumnya. Mereka nggak punya makanan, kata Allah, illa min dhari'. Duri. Makanan-makanan yang berduri. Kita ada satu duri ikan yang nyangkut di leher kita. Kita merasakan gak enak hari itu. Gimana kalau itu duri? Ada makanan ya seperti bola, pohon
yang kelilingnya semuanya duri ketika dimasukkan ke mulut. Sekarang kita bayangkan di dunia, dimasukkan ke mulut, kita udah berdarah-darah mulutnya kita. Gimana kalau dipaksa untuk melewatin kerongkongan kita? Gimana ketika dia masuk ke lambung kita? La yusminu wa la yughni min ju'. Nggak ada manfaatnya. Tapi itulah azab. Ahibati fillah. Kalau bicara tentang luasnya neraka, di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Atadri ma sa'atu jahannam?" Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau tahu luasnya neraka Jahannam? La, kata Mujahid, muridnya Ibn Abbas, mengatakan la, nggak tahu. Qala ajal, wallahi, ma tadri. Kau benar-benar nggak tahu. Haddathatni Aisyah. Aku telah diberi kabar oleh Aisyah. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Aisyah itu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang firman Allah di surat Az-Zumar. Coba dibuka. Di surat Az-Zumar ayat 67. Ayat 67 ya Ustaz. Ya. Coba baca. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Az-Zumar ayat 67. Subhanallah. Apa yang ditanyakan oleh Aisyah berkaitan dengan ayat ini? Aisyah bertanya, "Fa'aina an-nas yawma idzin ya Rasulullah?" Di mana manusia pada waktu itu? Ada di mana mereka? Ketika langit digulung, bumi ada di genggaman Allah Azza wa Jalla, di kanan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala jisri jahannam. Orang-orang sedang berada di jembatan neraka Jahannam. Di dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, asy-syamsu wal qamar thawrani mukawwarani fin nar yaumil qiyamah. Mentari dan rembulan itu kelak akan dimasukkan ke neraka. Digulung, dimasukkan ke neraka. Karena ada orang-orang yang menyembah matahari, yang menyembah rembulan. Mereka dengan sesembahan mereka dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Bayangkan besarnya matahari itu berapa coba? Kalau kata orang-orang sekarang besarnya matahari itu lebih besar dari bumi kita ini 1.300.000 kali. 1.300.000 kali. Itu nanti ada neraka. Agar mereka yang menyembah selama ini merasakan, kok menyembah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah.
Itu luasnya neraka. Adapun dasarnya neraka, dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan, falahuwa yahwi fin naril an hina intaha ila qa'riha." Ini ada batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dia sekarang sedang mencapai ke keraknya, ke dasarnya. 70 tahun dilemparkan itu batu, baru nyampe ke dasar. Panasnya api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian yang kalian gunakan untuk memasak, yang kalian gunakan untuk memanaskan besi, itu satu bagian dari 70 bagian api neraka. Ini satu bagiannya. Qila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau neraka itu seperti panasnya api dunia, itu udah cukup. Kita melihat ada orang dimasukkan ke dalam api, terbakar. Bagaimana ketika dia dibakar di sana? Api dunia. Lalu bagaimana ketika api itu 69 plus api dunia ini? Fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an. Iya. Api neraka itu lebih dahsyat 69 kali dari api dunia. Kulluhunna mithla harriha. 69 itu sama dengan api dunia ini. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Na'udzubillahi minan nar. Kalau bicara, ada naungan ternyata. Orang bernaung di sana. Mereka karena kepanasan, di mana-mana kita melihat orang kalau kepanasan cari naungan. Di neraka ternyata Allah sediakan naungan. Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah ayat 43-42. Surah Al-Waqi'ah ayat 43-42. Dua, 43 ya, Ustaz ya. Nah, ayat 40 berapa? 43-44. Afwan. 43-44. 43-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhillim min yahmum. La baridin wa la karim. Dok, kayaknya perlu dibaca dari ayat 41 sampai 45. 41 sampai 45. Nah, Al-Waqi'ah 41 sampai 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Yang artinya, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam
tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Al-Waqiah 41 sampai 45. Barakallahu fikum. Subhanallah, Allah jelaskan tentang neraka itu secara detail. Allah jelaskan tentang bagaimana hawanya di sana. Anginnya bagaimana? Ternyata anginnya panas. Airnya panas. Orang kalau di hawa panas, anginnya dingin sepoi-sepoi, mereka merasakan nikmat. Kemudian mereka minum air yang dingin, Allah seger buat mereka. Nih, anginnya panas. Airnya panas. Naungannya dari asap yang gelap yang panas. Tidak membuat mereka ternaungi. Dan tidak membuat mereka nyaman hidupnya. Tapi mereka dahulu ketika hidup di dunia, mereka orang yang suka bermewah-mewahan. Yang biasa dibawa AC, ya. Yang kalau jalan-jalan di tempat-tempat yang enak, di bawah AC itu nggak terlarang. Tapi jangan sampai lupa, di situ ada azab yang menanti. Kalau kita lupa mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Bahan bakarnya api neraka. Apa bahan bakarnya? Kalau kita tahu di sini api yang ada di dunia ini bahan bakarnya ya yang kebanyakan kita lihat adalah ada gas, bahan bakarnya ada bensin, ada kayu, bahan bakar yang digunakan di sana sehingga panasnya bisa sampai 70 atau 69 kali lebih daripada panasnya api dunia. Itu apa sebenarnya? Allah sebutkan tentang bahan bakarnya. Di surat Al-Baqarah ayat 24. Surah Al-Baqarah ayat 24. Iya, Baca Pak. Ustaz. Nah, Al-Baqarah 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah 24. batu apa? Manusia di sana jadi bahan bakar. Dan batu. Batunya batu bara. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala hijara min kibrit. Batu yang membara tadi. Yang Allah ciptakan di sisinya menurut kehendaknya. Sehingga panasnya semakin menjadi dan manusia menjadi bahan bakar juga pada waktu itu. Jadi apa yang dibakar di sana sebenarnya? Kayu yang dibakar? Manusia dibakar dengan batu dan manusianya sendiri menjadi bahan bakar. Yang menyebabkan api itu semakin panas. Kalau lihat percikan api neraka. Allah sebutkan di surat Al-Mursalat ayat 32. Surah Al-Mursalat ayat 32.
32, 33 dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha tarmi bisyaradin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufr. Yang artinya, sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Al-Mursalat 3132. Bayangin, itu percikan apinya, bunga apinya. Kita kadang-kadang lihat, ya kalau orang pada main kembang api, seneng tuh orang melihat ada percikan-percikan api. Atau kita melihat orang yang sedang melas sesuatu, ada percikan yang terpental-pental dari dianya. Itu besarnya nanti di sana seperti istana. Seperti iringan onta yang sedang datang. Wow. Di samping dia besar seperti itu dan neraka mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara. Allah sebutkan di surat Al-Mulk ayat 7. Surat Al-Mulk yang dianjurkan untuk dibaca tiap malam. Di ayat 7. Artinya kita itu tiap hari bacaan kita itu mengingatkan kita dengan neraka. Baca Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Yang artinya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Al-Mulk ayat 7. Subhanallah jemaah. Kita itu kalau mendengar suara yang menggelegar takut. Gimana suaranya? Api neraka. Ketika itu orang-orang selagi mereka ada di padang mahsyar, mereka mendengarkan suara yang membuat mereka itu semuanya terlutut. Gak punya tenaga. Penjaganya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang jaga di neraka itu tidak seperti sipir di penjara-penjara yang bisa disogok. Yang mereka menebarkan senyum. Yang kadangkala itu tahanan karena banyak duitnya, mereka bisa keluar, bisa jalan-jalan. Itu tahanan. Seperti kejadian Gayus Tambunan beberapa tahun yang lalu, dan sampai hari ini pun terus terungkap. Iya. Karena sipirnya yang jaga itu suka fulus. Baik-baik juga mereka. Sedangkan penjaga neraka malaikat-malaikat yang keras, yang garang. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dengan perintah Allah. Disuruh ini mereka taat. Apa yang diperintahkan mereka kerjakan. Neraka itu memiliki 7 pintu. Setiap pintu udah ada bagian yang masuk ke sana. Dan jamaah, Allah mengatakan waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kelak akan didatangkan neraka jahannam. Didatangkan ketika orang-orang sedang berada di padang mahsyar, didatangkan neraka jahannam itu. Ketika orang-orang melihat neraka jahannam, ketika itu mereka ingat dengan segala yang mereka kerjakan, mereka ingin dikembalikan ke dunia, habis sudah.
Waktumu udah selesai. Yu'ta bi jahannam. Kata Nabi SAW akan didatangkan neraka jahannam. Laha sab'una alfi zimam. Neraka jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang memegangnya, menyeretnya. Dia menggeliat, diseret. Itu neraka jahannam. Subhanallah jamaah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Bagaimana malaikat-malaikat menyeret neraka jahannam. Ahibati fillah, gimana kondisi manusia pada hari itu? Ya, di surat Al-Ahqaf ayat 28 tadi udah disebutkan bahwasanya mereka berlutut. Kemudian bagaimana orang-orang dimasukkan ke dalam neraka? Di dunia kita lihat tuh orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kriminal, ya mungkin dia dibawa dengan peri kemanusiaan, ya dipakein baju, tidak dijungkrakin, tapi pada hari itu yauma yuda'una ila nari jahannam da'a. Mereka itu didorong-dorong, diseret, jemaah. Allah menceritakan itu semua supaya kita takut. Karena ketika sebuah hukum itu atau sebuah hukuman itu tidak membuat orang itu takut, tidak memberikan efek jera, ya orang akan bertindak melakukan kriminal tersebut. Ahibati fillah, yang paling ringan adabnya di neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli nari azaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Yang paling ringan azabnya. Man lahu na'lani wa shirakani min narin yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal. Sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti di dalam neraka itu adalah orang yang dikasih 2 sandal. Sandal ini ada tali sandalnya, seperti sandal jepit ya. Itu terbuat dari api. Ketika dia pakai, otaknya itu mendidih, jemaah. Seperti mendidihnya air di panci. Ma yara anna ahadan asyadda minhu adab. Dan orang ini yang disiksa dengan cara seperti itu, dia merasa dialah yang paling berat siksaannya di neraka. Wa innahu la ahwanuhum adaban. Padahal dia orang yang paling ringan adab. Bayangin tuh, orang yang paling ringan azabnya. Kita di dunia aja kita pikir kalau ada satu orang dimasukkan ke dalam panci 1 jam. Bagaimana kondisi dia? Ini orang dipakein sandal, otaknya mendidih. Bagaimana panasnya itu melewatin perutnya, melewatin jantungnya, melewatin tenggorokannya sehingga membuat kepalanya mendidih otaknya. Dan azab di dalam api neraka itu sesuai dengan amalan. Nggak ada yang dizalimin. Kalau di dunia ini ada banyak orang-orang zalim, tidak tersentuh hukum, kebal hukum kata. Ya. Siapa yang berbuat dosa, siapa yang masuk penjara. Ya kita ngelihat, itulah manusia. Innahu kana zaluman jahul. Sesungguhnya dia tuh manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Maka ada banyak tindakan-tindakan kebodohan yang memalukan. Ada hukuman-hukuman yang tidak pantas ya.
Ya ini dunia. Nanti akan ditegakkan keadilan oleh Allah SWT. Minhum, kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang beragamnya adab sesuai dengan perbuatan. Minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bai. Ada orang yang api itu membakar dia sampai ke mata kaki. Wa minhum man ta'khudhu an-nar ila rukbatai. Ada yang dibakar sampai ke lututnya. Ya maaf. Yang dipakein sandal aja otaknya mendidih. Gimana yang sampai ke lututnya? Wa minhum man ta'khudhu an-nar ila hujazatihi. Au hajzatihi. Ada yang apinya sampai ke pinggulnya. Wa minhum man ta'khudhu an-nar ila tarquwatihi. Ada yang sampai ke lehernya. Tentunya ada yang tenggelam dalam api neraka. Kita tahu seorang muslim yang bertauhid tidak akan kekal di dalam api neraka. Sesuai dengan amalannya. Ada orang-orang yang tidak bisa masuk surga langsung. Sehingga dia harus melalui siksa tersebut. Semoga kita masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bagaimana wajah mereka? Gosong. Allah sebutkan di surat Yunus ayat 27. Surat Yunus ayat 27. Wajahnya gosong, penuh kehinaan. Karena siksa api neraka itu bukan hanya siksa fisik. Batin mereka disiksa. Tafadhal dibaca. Surah Yunus, Ustaz, ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kasabu as-sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya, adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar jamaah. Kekal di dalamnya. Wajah yang selama ini dirawat. Wajah yang selama ini takut hitam terkena matahari. Apa yang terjadi? Kebanyakan orang merawat wajahnya, tidak merawat hatinya. Sehingga Allah bikin wajah dia gosong gelap gulita. Seperti potongan malam. Na'udzubillah minan nar. Dan penuh kehinaan. Kemudian bagaimana bentuk mereka? Apakah orang-orang di dalam api neraka itu, tubuh mereka seperti ketika mereka di dunia? Sedangkan penghuni surga, kita ini belum bicara tentang nikmat surga. Orang-orang dimasukkan surga itu, dirubah fisik mereka menjadi pemuda berumur 33 tahun,
yang tidak berjenggot. Kemudian tubuh mereka seperti Nabi Adam alaihi salam. Situna dhira'an fis sama. 60 hasta tingginya. Allah ingin memberikan nikmat kepada mereka. Sehingga surga itu besar sekali. Adapun di neraka, azab yang diberikan kepada orang-orang yang masuk ke neraka, tubuh mereka dirubah sesuai dengan azab mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ma baina mankibail kafir masirata 3 ayyamin lirrakibil musri'. Antara dua pundaknya orang kafir ini, jarak antara dua pundaknya, dari sini, dari kiri ke